Jadi kita itu sebelum membaca Al-Quran itu kita harus tahu yang namanya itu hukum tajwid. Ada yang tahu apa itu hukum tajwid? Jadi hukum tajwid itu ialah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga bacaan itu sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang makhrajul huruf atau tempat keluar huruf, sifat huruf, dan berbagai ilmu tajwid lainnya. Jadi di dalam ilmu tajwid ini ada di antaranya itu yang dinamakan hukum izhar. Izhar ini dia ada dua, terutama izhar yang kedua izhar syafawi. Kalau izhar itu huruf nun mati yang bertemu dengan huruf izhar, hurufnya itu ada alif, ain, waw, kha, dan ha. Jadi contoh bacaannya itu ialah min ali fir'aun. Itu kan nun mati bertemu dengan huruf alif. Jadi dibaca tidak terdengung. Kalau untuk izhar syafawi itu ialah ketika mim mati bertemu dengan huruf izhar tadi. Huruf izhar itu dari alif sampai huruf ya. Itu tetap juga dibacanya tidak berdengung. Selanjutnya idgham. Ada yang namanya itu idgham. Idgham itu ada tiga. Yang pertama biguna, yang kedua bila guna, yang ketiga itu mimi. Jadi kita bahas dulu yang idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada ya, waw, mim, dan nun. Contoh bacaan idgham biguna itu min qabli ay yatamassa. Jadi kan ketika huruf nun tadi bertemu dengan huruf ya, itu menjadi bacaannya itu ayya, berarti didengungkan. Kalau untuk contoh idgham bila guna, hurufnya itu ada dua, lam dan ro. Contoh bacaannya itu fat lamir rabbik. Jadi itu tidak didengungkan, langsung saja di mir rabbik. Kalau untuk idgham ini itu cuma satu huruf, hurufnya cuma mim. Cara membacanya, contoh bacaan itu ilaikum mir rabbikum. Ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, itu dibaca berdengung. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke iqlaq. Iqlaq ini ialah apabila mim mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlaq, maka dibacanya dengan ditukar. Contoh bacaan iqlaq itu ialah kullu hizbin bima. Jadi contohnya itu seperti ini. Ini bacanya. Ini kan di apa ya? Jadi bertemu dengan huruf ba tadi itu menjadi bim kullu hizbin bima.
cara membacanya. Lanjut ke ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sin, sad, dotozo, kaf, kaf. Itu dibaca secara bertemu. Dan yang terakhir itu adalah yang dinamakan wal qalam. Wal qalam itu ada dua, qalam sugro dan kubro. Huruf qalam itu sendiri ialah qaf, ta, ba, jim, dan. Cara membacanya ialah summa yaqta fayanzur. Itu Allah bacaannya. Atau yang lebih mudah lagi, qul huwallahu ahad. Jadi itu contoh bacaan dari qul-qulah. Bila anak-anak bawa Al-Qur'an kan? Bawa apa? Silakan buka surat Al-Kafir. Belum. Sudah? Sudah. Sudah? Baiklah, Bapak akan membaca surat Al-Kafirun sampai selesai. Anak-anak simak baik-baik cara membaca dengan baik dan Benar. nanti setelah Bapak selesai membaca nanti diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sekarang anak-anak boleh juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la membacanya dengan baik dan jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita membaca Al-Quran itu tidak sembarang, itu tidak harus ada hukumnya, harus ada hukum lanjutnya, pembacaannya dan sebagainya. Jadi
Nanti anak-anak bisa bilang-bilang di rumah surah itu tadi, kalau bacanya. Pak. Baiklah Pak, pertemuan kita sampai di sini saja. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum